Selamat datang di Eko Channel. Jumpa lagi pemirsa yang berbahagia. Hari ini kita akan berbincang-bincang lagi dengan Bapak Dr. Robintan Sulaiman, SH, MH, MA, MM, CLA. Beliau ini adalah ahli pidana forensik hukum. Khusus keahliannya di forensik legal audit dan legal opinion. Pagi hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit masih berkaitan dengan kasus tertembaknya polisi oleh polisi yang akan kita tinjau dari segi forensik hukum. Selamat Pak Robintan. Selamat. Ini hari ini apa? Lagi keadaan apa ini? Pagi ya? Masih pagi-pagi. Ya, selamat pagi Pak Edi. Pak Edi kelihatan seger banget. Apa kabar juga Pak Edi? Nah, kabar baik. Nah, Pak Robintan. Ya. Apa sih yang menjadi dasar hukum permintaan penyidik untuk kajian forensik hukum terhadap kasus-kasus yang terjadi itu? Ya, terima kasih Pak Edi. Saya senang sekali jumpa sama Pak Edi. Jadi di hari yang cerah ini Pak Edi, sebenarnya saya sudah agak sedikit malas ya membahas soal yang polisi tembak polisi. Karena polisi tembak polisi ini menurut saya kita jangan mengomentari banyak lah soal itu. Karena ini sedang dalam penyidikan kan gitu kan Pak. Saya tidak mau seperti mengomentari itu, tapi yang saya akan fokus kepada apa yang mungkin menjadi pemikiran saya selaku orang yang concern dalam bidang hukum ini, Pak. Jadi pertanyaan Bapak tuh bagus sekali, Pak ya. Kenapa? Karena saya menganggap bahwa forensic legal audit ini, audit hukum, Pak ya, audit hukum ini ada dasarnya sebenarnya, Pak. Namun karena tidak terlalu populer di kalangan penegak hukum kita, maka penegak hukum kita itu ya boleh dikatakan tidak tahu Pak gitu. Dasar hukumnya jelas Pak. 187 huruf C. Saya ulang ya. KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal 187 huruf C. Itu dasarnya Pak. Jadi bunyinya apa tuh? Bunyinya ya pendek sih bunyinya, diminta kepadanya keahliannya secara resmi. Jadi penyidik itu boleh meminta gitu loh ya, kepada ahli Pak ya, untuk mengkaji gitu Pak. Tadi Pak Edi menyinggung soal legal opini dan legal audit. Kebetulan saya memang mempunyai pengalaman itu. Ini Pak contohnya Pak, legal opini itu Pak. Ini legal opini ya Pak ya. Ini legal opini Pak ya. Nah ini legal audit Pak. Nih warna merah ini legal audit Pak ya. Ini permintaan dari ada dari mana? Di Reskrim mana ini? Aduh, banyak sekali. Ini dari mana nih Pak? Dari beberapa perusahaan lah. Bukan perusahaan, ini dari polisi juga nih kayaknya. Dari Oke Pak ya. Sekarang legal opini, legal audit ini Pak. Ini, oh iya, legal opini dan legal audit itu bedanya? Nah, ini saya jelaskan Pak. Yeah. Jadi legal audit ini Pak, ini kita buat ketika peristiwanya sudah terjadi. Jadi ini post audit. Peristiwa pidana itu terjadi? Ya, ini post audit. Jadi sudah terjadi dulu, baru ini. Tapi kalau legal opini seperti ini Pak, Pak ya, ini tindak pidananya belum terjadi. Jadi artinya itu memberikan opini, kan opini itu kan pemikiran Pak. Iya. Nah, tapi sebenarnya substansinya sama. Nah, kami dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi Pak, karena sudah ada organisasinya Pak, namanya ASAHI. Iya. Jadi di sana Pak berkumpullah para auditor-auditor hukum ini, ya, secara umum auditornya hukum, tapi saya spesialisasi, subspesialis di forensik legal audit hukum. Ya. Nah, karena kurang sosialisasi sehingga ada gap, ada kebuntuan ini di antara penegak hukum ini. Kenapa? Saya berani ngomong seperti itu karena memang ya di kepolisian khususnya Pak ya, hanya segelintir tahu orang yang segelintir tahu aja Pak yang tahu, yang bisa memanfaatkan ini. Tentang proses hukum itu? Iya, ini jadi masalah Pak. Jadi gini, yang ada selama ini ya hal-hal yang ya kalau ahli itu diminta ya berita acara dan sebagainya. Kalau saya tidak Pak,
saya membuat kajian dulu secara objektif mendekati kebenaran material, baru saya mau di berita acara. Jadi artinya saya mau ini betul-betul terbuka gitu loh Pak. Terbuka baik secara secara konstruksi hukum maupun fakta seperti itu Pak ya. Sehingga ini membuat clear and clean. Jadi forensic legal audit yang seperti yang Bapak sebutkan tadi, forensic legal audit ini Pak adalah istilah saya itu adalah terminologi yang saya pakai adalah inlading. Jadi inlading thought, mengantarkan kepada situasi di mana kita ini penyidik tidak boleh ada kevakuman hukum. Hal yang paling sering terjadi Pak, ketika adik-adik penyidik datang ke sini Pak dari Sabang Merauke, yang ngerti Pak ya, yang ngerti ya, tapi sebagian besar nggak ngerti, ya, bagian besar nggak ngerti, itu sudah saya pastikan. Mereka datang, mereka tuh kesulitan Pak. Misalnya contoh, katakanlah dia menyidik satu kasus. Kasus ini dia di simpangan jalan, Pak. Persimpangan jalan. Apakah ini masuk unsur ini atau tidak? Nah, inilah gunanya forensic legal audit. Dan ini khusus untuk penyidik, ya? Ya, bisa untuk penyidik, bisa untuk perusahaan, bisa untuk orang, bisa untuk Bapak juga boleh. Oh, Bapak, kalau penuntut sampai ke penuntut. nah, saya belum cerita sampai situ, Pak ya. Iya. Ini dibawa, Pak, ke penuntutan. Jadi ini bisa setelah penyidik ini menyelesaikan berkas dan sebagainya, biasanya penyidik saya minta ini dilampirkan ke penuntut umum. Penuntut umum, Pak, beberapa penuntut umum sebenarnya penuntut umum pun bisa, tapi karena tidak memahami tidak pernah terjadi seperti itu Pak. Karena tidak memahami Pak, ya kita tidak bisa ngeblame, tidak bisa salahkan dong. Penuntut umum itu bilang apa? Ada penuntut umum Pak, nelpon saya, Pak, Bapak buat ini ya legal audit untuk kasus ini. Iya, saya bilang dari kepolisian. Wah, canggih ya kepolisian sekarang. Yang ngerti Pak ya. Wah ini Pak, runtut banget ceritanya Pak, dan kami membuat dakwaan itu nggak usah pakai 14 hari Pak, cukup 2 jam saja karena sudah ada di sini semua. Coba, nah itu penuntut umum Pak ya. Saya kasih tahu penuntut umum yang belum memahami, menerima ini senang. Padahal beliau juga bisa, mereka juga bisa minta, tapi karena nggak ngerti nggak bisa minta kan seperti itu. Terus datang ke hakim nih Pak, ini hakim yang mulia Pak. Saya bawa ini Pak, ini saya sering kejadian nih, saya jadi ahli, saya bawa. Pak yang mulia kalau mau tahu kasus yang sebenarnya ini, yang mulia lihat, jadi dia lihat gitu ya. Terus, itu legal audit itu mempelajari unsur-unsur pidananya itu. Iya Pak. Jadi dibuat konstruksinya Pak. Iya. Jadi bangunannya, buildingnya gitu loh. Jadi building ini sangat penting. Nah ketika di penuntutan menggampangkan penuntutan, ketika di yang mulia untuk pengadilan. Ini saya cerita sedikit, tadi terpotong Pak ya. Yang mulia tuh bertiga tuh bisik-bisik Pak. Wah, kalau gini izin katanya apa namanya Pak Robin buat ini ya? Iya. Sejak kapan? Sejak di penyidikan saya bilang gitu. Yang minta itu, ini Pak aslinya Pak. Saya bilang, kejadian sebenarnya gini. Terus mereka buka. Mereka bilang, waduh, kami boleh nggak minta? Sebenarnya hakim juga boleh minta. Tapi tidak pernah terjadi karena tidak ada memahami ini tadi. Oke? Dan ini apa beliau bilang? Ini Pak berkali-kali saya mengalami ini, dia bilang ini menggampangkan kami untuk memberikan keputusan. Ini akan bohong kalau penyidik itu bohong. Tapi kalau penyidik itu buka-bukaan sama saya, semua dia cerita apa adanya, bukan ada apanya, maka ini akan sangat membantu untuk mencari keadilan. Namun untuk penegakan hukum. Iya, penegakan hukum. Benar-benarnya ya. Ya, tapi sebelum saya buat ini Pak, saya selalu ngomong sama penyidik itu, Dek, kamu ada cerita yang disimpan apa enggak? Kalau ada cerita yang disimpan, kamu jangan datangin saya. Saya jadi bohong dong. Benar nggak? Karena saya bukan penyidik. Saya apa adanya dari kamu, saya akan buatkan konstruksi hukumnya. Maksudnya apa yang diberikan informasi atau data itu dari kadang-kadang kan ya mohon maaf ya Pak Edi ya, kadang-kadang kan penyidik ini kan ceritanya separuh aja, dipotong lah apa segala itu. Terus saya tanya lagi, lebih pasnya lagi Pak, saya tanya lagi, gimana dengan atasanmu? Terus gitu, pidana forensik hukum ini sudah merupakan satu cabang ilmu ya. Iya, dengan Pak. forensik, dengan ilmu forensik yang lain ya. Iya Pak, forensik itu kan ada. Bapak kan dulu. Karena begini Pak Bentan, sekarang perkembangan ilmu forensik ini banyak sekali. Ya, scientific crime investigation ini ya. Ada kedokteran forensik. Yes. Ada psikologi forensik, ada elektronik forensik, ada balistik forensik, ada lagi toksikologi forensik masalah ini ya. Terus ada lagi odontologi forensik, bahasa gigi. Ada
tes DNA. Ya. Forensik, Ada ya. lagi, ya tes DNA forensik. Ada lagi alat-alat lain seperti lie detector Ya. yang dimiliki oleh Polri sekarang Ya. yang dipelajari menjadi dasar orang-orang yang akan menjadi penyidik. Ya. Ini banyak sekali. Ya. Sebetulnya bagaimana ini kaitannya dengan penegakan hukum? Itu yang Bapak sebut itu hanya sebagian kecil, Pak. Iya. Forensik itu ada di seluruh dunia, di seluruh yang kehidupan kita nih. Pohon itu bisa kita forensik, daun, aspal, meja ini, batu, kaca, air, udara, beton, gipsum, lampu. Itu semua bisa diforensik, Pak. Nah, jadi forensik itu, Pak, kalau di dalam bahasa forensik hukum, saya kan di bidang forensik hukum nih. Iya. Di dalam halaman 66 Black Dictionary, dia menyebut gini, Pak. Bahasa bebasnya gini, Pak ya. Forensik itu adalah legal analysis yang membuat konstruksi hukum, membuat perkara ini jadi terang. Jadi secara detail gitu, Pak Edi. Iya. Nah, kalau Pak Edi menyinggung soal ini, soal yang tadi talkshow dan lain sebagainya tadi, Pak ya. Psikologi. Ya, toksikologi. Pak Edi itu sebenarnya membawa satu pemikiran bahwa kalau ada peristiwa seperti ini kan bisa diurai, Pak. Ya. Ya kan, orang keracunan ada sebab apa, ya kan? Yang lebih detail lagi, Pak Edi boleh ngomong bahwa forensik ini akan membuka semua tabir-tabir yang tidak bisa dilihat secara secara kasat mata. Jadi di forensik itu benar-benar diuji gitu, Pak. Diuji. Kalau balistik, Pak ya, kan tahu ulirnya ke kanan ke kiri, pistol dari mana, ya kan? Kan tahu di balistik itu, Pak. Uji balistik. Itu namanya forensik. Sekarang yang lebih parah lagi, Pak, lebih canggih lagi, digital, Pak. Iya. Itu, Pak, Bapak mau ganti apa misalnya. Itu Bapak Digital forensik ya? iya, Pak. Contoh Bapak buat surat nih. Bapak ganti surat Bapak. Itu Bapak masukkan ke itu, Bapak hilangkan surat yang lama, Bapak masuk. Itu pasti ketahuan, Pak. Kenapa? Digital forensik itu nggak bisa dibohongin. Tanggal berapa, jam berapa, detik berapa, Bapak masukkan input data dan sebagainya. Seperti CCTV lah misalnya. Iya, seperti nggak bisa dibohong itu, Pak. Iya. Jadi forensic legal audit ini sebenarnya, Pak, ya sangat membantu kita dalam hal untuk penegakan hukum. Nah, kasus-kasus, semua kasus. Saya tidak ngomong soal tembak-menembak polisi, itu kan sudah banyak sekali orang beropini, Pak ya. Dalam semua kasus, Pak ya, bisa juga kita kaitkan dengan kasus tembak-menembak ini, Pak. Pembuktiannya itu nanti dalam konstruksi hukum, Pak ya, itu akan membuat penyidik itu jadi pede gitu, Pak. Pede itu apa ya bahasanya? Jadi percaya diri, Pak, bahwa yang dia lakukan ini udah mendekati benar. Ya. Kenapa? Karena yang menilai ini ahli, Ya. gitu loh, Pak. Nah, kenapa? Ini, Pak, ada yang tanya, Pak, kenapa si penyidik nggak mau datangin Bapak itu? Ya kan? Apa tuh? Satu, saya bilang dia nggak ngerti. Gimana dia mau datangin? Iya. Ya kan? Kedua, dia ngomong asal biaya, Pak. Saya nggak pernah ngomong biaya, Pak, kalau soal itu. Kita bantu aja gitu. Yang ketiga, Pak, yang lebih parah lagi, Pak. Tidak akan ada penyidik itu akan mau datangin saya kalau dia tuh main-main, tanda petik, Pak. Karena kalau di forensik pasti kebuka kan, Pak. Tapi Seperti itu, Pak. sedikit begini, kita kembali kepada kasus polisi tembak polisi ya. Ini kan kelihatannya kan agak terlambat lah, agak lamban dalam pengungkapan kasusnya. Walaupun dalam tempo dekat ini mungkin Kapolri kalau sudah selesai melakukan analisa laboratorium tentang hasil gali mayat kemarin, mungkin hasil penyidikan ini akan segera diberitahukan atau diinformasikan kepada masyarakat luas. Ya. Kemudian dengan ilmu forensik ini sebetulnya banyak sekali ya. Dan yang ahli-ahli forensik ini kan bukan hanya penyidik, tapi para ahli. Iya. Ya, para ahli. Iya. Nah, sebetulnya penyidik bisa memanfaatkan para ahli forensik ini ya, Iya. dalam untuk mengungkap kasus. Iya, Bagaimana, Bro? iya, betul, Pak Edi. Iya. Jadi simpelnya gini, Pak ya. Iya. Penyidik itu nih gini, Pak ya. Ibarat gini, Pak. Ini ruangan. Oke. Iya. Ahli itu yang kerja yang benar, Pak ya, menurut saya, versi saya nih. Ahli yang kerja itu benar gini. Dia itu dengan penyidik, bukan penyidik nanya sama saya. Begini, Pak ya. Iya. Contoh, di ruangan ini, Pak, saya ilustrasikan, Pak ya. Iya. Terus, saya ini penyidik, Bapak ahli. Pak Edi, ini meja kan? Masa Bapak bilang ini bakul? Ya pasti meja dong. Ini buku kan, Pak? Masa Bapak bilang ini mentega? Kan nggak mungkin. Jadi yang benar tuh, Pak, penyidik itu, Pak. Pak, kami mau buat rumah, Pak. 2 tingkat.
3 tingkat, 4 tingkat. Pak, gimana konstruksinya, Pak? Apakah mesti berapa dalam pondasinya, berapa? Nah, ahli itu ngomong, oh kalau kamu buat 5 tingkat, pondasinya mesti sekian dalam, besi yang kamu pakai 12, Ya. ininya mesti gini, ininya mesti gini, semennya gini, gitu loh, Pak. Ya. Jadi dia buat gambaran gitu loh, Pak. Ya kan? Ya. Bukan berarti dibawa satu ruangan terus ditunjukin. Ini TV bukan, Pak? Ya. Ya, kalau dia tunjuk TV, masa dia bilang tuh apa namanya koper? Kan nggak mungkin gitu, Pak. Nah, selama ini, Pak, selama ini yang saya dapat itu, kalau pendidik itu nanya sama saya, bawa buat pertanyaan-pertanyaan, digiring gitu, seolah-olah kayak digiring. Saya bilang, enggak. Kamu kerjanya bagaimana? Coba kamu cerita sama saya gitu loh. Iya. Supaya ini, Pak, Ya. saya punya kebebasan untuk memberikan pendapat, penyidik juga punya kewenangan. Mungkin pertanyaan begini, Pak. Setelah minta forensic legal audit, ya, Pak ya, apakah harus dipakai? Oh, enggak. Kewenangan. Terserah. Mau dipakai boleh, tidak mau dipakai boleh. Jadi satu tempo pernah terjadi begini, Pak. Wah, ini nggak cocok dengan selera saya. Lah kan, kok masa selera? Ya sudah, abaikan saja. Namun, di dunia ini orang-orang pinter banyak, Pak. Forensik itu kan membuat terang perkara, kan, Pak. Kan penyidikan... Secara ilmiah. Iya, cara ilmiah. Kan penyidikan itu kan, Pak Edi kan dulu kan mantan reserse. Iya. Kalau penyidikan itu konsepnya apa, Pak? Membuat perkara jadi terang, kan, Pak? Iya. Bukannya jadi gelap gulita, kan, Pak? Kalau gelap gulita kan terbalik namanya Iya. gitu, Pak. Seperti itu, Pak Edi. Jadi Pak Edi punya pertanyaan bagus sekali, forensik elektronik, forensik tokso, forensik apa namanya ontologi mengenai gigi dan Iya. sebagainya itu. Itu sebagian kecil, Pak. Seluruh dunia ini bisa diforensik, Pak. Kain bisa diforensik. Kainnya terdiri dari polister. Polister itu apa saja, detailnya apa-apa. Iya. Itu maksudnya, Pak. Iya, Seperti Pak itu. Wintan. Pak Wintan ya, kita tetap melihat pada kasus polisi ya, Ya. ditembak polisi ya, karena ini masih viral. Dan kasus ini banyak sekali mengundang tanggapan dari masyarakat, tanggapan dari pejabat-pejabat pemerintah, tanggapan dari pengamat, macam-macam tanggapan. Ya. Yang dalam tanggapan ini ada praduga-praduga, ada prasangka-prasangka terhadap kasus ini. Ya, karena sampai sekarang kasus ini belum juga terlihat, atau belum ada yang Ya, ya. menggambarkan atau Ya, menerangkan apa bagaimana modus sebenarnya selain dari tembak itu. Apa ada yang bilang digebukin, ada yang jerat, macam-macam Ya, itu. ya. Kemudian motif belum juga terungkap, Ya. walaupun sudah banyak ilmu forensik. Ya. Nah, berkaitan dengan ini, dengan viralnya kasus ini dan menjadi tanggapan praduga dan macam-macam oleh masyarakat ini, kalau kita lihat dari sosiologi hukumnya bagaimana, Pak? Oke nih, Pak. Ya, kalau kita kaitkan dengan sosiologi hukum, kembali lagi pada kultur. Ya. Culture, Pak. Kebiasaan-kebiasaan itu, Pak. Jadi, sosiologi hukum dengan sosiologi itu terpisah, Pak. Ya. Kalau sosiologi itu ilmu perkembangan dalam masyarakat. Sekarang kan ada transformasi dari masyarakat Homo sapien ke masyarakat Homo digitalis. Ya. Itu mengenai sosiologi. Saya kebetulan mengasuh hukum sosiologi di PT IKA. Kalau kita kaitkan menjadi sosiologi hukum, berarti sosiologi hukum di dalam perkembangan masyarakat, hukum yang hidup dalam living law dalam masyarakat itu. Pertanyaan Bapak kan nyinggung-nyinggung soal ini, Pak. Pak, satu peristiwa itu bisa ribuan opini, Pak. Nggak usah jauh-jauh, Pak. Prinsipnya begini, Pak. Kalau kita lihat botol, Pak. Kalau kita lihat botol, kita kalau lihat dari bawah, bulat bentuknya, Pak. Tapi kalau kita lihat itu dia manjang gitu loh. Ada kepala dan sebagainya. Orang bisa mandang sama-sama. Jadi kuncinya di mana, Pak? Saya nggak mau ikut, Pak, mengomentari ini, Pak, ya. Tapi saya pastikan sudah dilakukan itu. Jadi yang paling prinsip itu adalah, prinsip ya, Pak, ya. Yang paling prinsip adalah kembali kepada sopirnya itu, Pak. Etikat buruk. The kuda true, the huada true. Kalau etikatnya baik, akan baik hasilnya. Kalau etikatnya buruk, ya akan buruk. Doktrinnya seperti itu. Ya, Pak. Jadi kalau menurut saya perbedaan-perbedaan pendapat dan sebagainya itu menurut saya hal-hal yang sah-sah saja. Ya. Pengamat ngomong si A, si B, si C. Iya. Saya I never make a comment Itu- untuk kasus seperti ini. Kenapa? Karena kita bukan penyidiknya kan. Kita tunggu aja, kita lihat. Tapi dari doktrin, saya akan ngomong das solen itu belum tentu sama seperti das sein. Jadi apa yang dicita-citakan belum tentu apa yang terjadi kan seperti itu. Tapi Pak, dalam kasus seperti ini Pak, bukan untuk kasus ini aja, untuk apa-apa saja Pak. Tergantung dari, ya yang saya ngomong dari video yang lalu, Friedman punya teori itu benar. Kultur itu Pak yang paling penting, kultur dan
supirnya. Gitu loh Pak. Iya. Seperti itu. Nah, saya ulang Pak ya. Iya. Keluar dari kultur, keluar dari kebiasaan, heran. Contoh Pak ya. Saya dulu sekolah. Pulang sekolah tuh jam 5 sore saya pasti pulang ke rumah. Satu hari saya nggak ngomong sama ibu saya. Saya keluar main sama teman saya. Jam 9 malam belum pulang-pulang. Apa yang terjadi Pak? Kaget tuh orang rumah nyari saya Pak. Saya dimarahin Pak. Kenapa? Saya keluar dari kultur. Sama dengan kasus ini Pak. Biasanya cepet kok 3 hari kan begitu. Ini yang jadi masalah. Cuma Pak, menurut saya sebentar lagi mungkin sudah ada hasilnya Pak. Iya. Terlepas saya tidak mau ikut, ada politik hukumnya, saya nggak ikut. Tapi yang paling penting bagi kita masyarakat ini, kita menilai bagaimana kinerja. Ini pertaruhan Pak, institusi, pertaruhan nama baik, gitu loh Pak. Karena semua kejahatan yang terjadi itu pasti ada N-nya Pak. Kalau N-nya itu dibuat sedemikian rupa dalam tanda petik tidak sesuai dengan aturan tadi, akan menimbulkan masalah baru. Seperti itu. Itu Pak. Ya, Pak Rumintan dah. Ya. Sebetulnya ya, saya itu sudah memberikan suatu apresiasi ya terhadap penyidik-penyidik Polri ya, seperti yang kita bahas kemarin. Penyidik kita itu sebetulnya kalau hebat, Pak Rumintan bilang waktu ngajar di PTK, adik-adik itu udah pada luar biasa, pinter, tanggap, ahli komputer ya, dan udah sangat memahami tentang ilmu-ilmu forensik. Nah, Pak Rumintan ingat enggak kasus Jessica dulu yang ngetop, Jessica yang membunuh Mirna dengan racun di salah satu warung kopi di Jakarta. Jessica kan tidak ngaku, tapi secara hukum itu secara ilmiah dibuktikan. Jessica diputus oleh adalah pembunuhnya. Bagaimana pertanggapan Pak Rumintan dari isu? Memang waktu itu saya pernah diskusi sama mantan Kapolri, sekarang mantan dulu beliau Kapolri ya. Jadi kami diskusi berdua tuh. Jadi saya juga minta pikiran beliau. Jadi prinsip begini Pak, ini bisa diungkap kan dalam KUHP itu kan, dalam apa namanya KUHP itu kan tidak selalu dibutuhkan pengakuan kan Pak. Dibuktikan. Kan penyidik sudah bisa membuktikan itu dari forensik ini sehingga memerlukan satu kesimpulan tergantung dari hakim. Jadi Pak, forensik ini penting perannya. Kenapa? Karena ini akan membuat perkara jadi terang. Saya di bidang forensik secara ilmiah. Secara ilmiah. Saya di bidang forensik hukum itu menginginkan Pak ada sosialisasi yang benar di kepolisian ataupun di tempat tingkat penyidikan. Karena ini penting sekali. Di sekolah-sekolah. Di sekolah-sekolah hukum ya. Iya, bisa diajarkan itu. Nah, ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan Pak nyampe Pak. Ya kan Pak, daripada kita berdebat kusir dan sebagainya, lebih baik kita forensikan aja. Itu terang benerang nanti Pak seperti itu. Itu Pak Rumintan dah. Ini serasa waktu jualan yang membatasi kita. Pak. Sebetulnya mungkin nanti akan datang kita bisa membahas lagi macam-macam ilmu dalam teori penyidikan, sehingga bisa mengungkap kasus-kasus yang terjadi. Saya sudah, seperti saya sampaikan tadi, saya sudah memberikan suatu apresiasi terhadap Polri. Banyak benar kasus-kasus itu yang sulit sebetulnya bisa dibongkar oleh Polri dengan secara ilmiah. Salah satunya tadi kita contohkan kasus Jessica waktu itu meracun Mirna. Nah, mudah-mudahan kasus polisi tembak polisi ini hasil penyidikan oleh tim yang dibentuk oleh Kapolri ini dapat bekerja dengan baik dan membongkar kasus ini. Apa itu, bagaimana modus yang sebenarnya, dan apa itu motifnya. Apa yang kami sampaikan tadi dengan Pak Rumintan, apa yang disampaikan oleh Pak Rumintan tadi, mudah-mudahan memberikan suatu pencerahan kepada kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.